Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul 'alam wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina nabiyil kiram wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam, amma ba'd. Pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kita hormati Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kita hormati pula Bapak Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh pimpinan OPD Daerah Istimewa Yogyakarta yang kita muliakan. Narasumber kita, beliau Bapak Profesor Dr. Haji Makhrus Munajat M.Hum. Beliau adalah Dekan Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang insya Allah telah hadir bersama kita. Para pemirsa Jogja Istimewa TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, sehingga atas izinnya kita semua bisa hadir pada acara pengajian pejabat dan aparat OPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat walafiat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu, para pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah putaran yang ke-11 pada tahun 2021 Miladiah, pengajian pejabat aparat OPD Daerah Istimewa Yogyakarta, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menampilkan tema terkait dengan generasi yang solutif dalam bayang-bayang pandemi COVID-19 yang belum berujung. Jadi semoga Bapak Ibu tetap menjaga protokol kesehatan, karena mohon maaf, ini pandemi belum berakhir dan COVID-19 belum hilang, belum sirna dari muka bumi ini. Oleh karena itu, yang terbaik di antara kita adalah kita berikhtiar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu, para pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka pengajian pejabat dan aparat OPD Daerah Istimewa Yogyakarta pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama kita melafalkan Ummul Kitab wa ala hadhihin niyah wa likulli niyatin shalihah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan lantunan suratul Fatihah ini bisa menjadikan wasilah turunnya berkah, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya akan disampaikan lantunan ayat suci Al-Qur'an oleh Al-Ustadz Ahmad Nabil Mubarak. Beliau adalah juara MTQ nasional tahun 2018. Waktu dan tempat dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا صدق الله العظيم. Maka benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Ustadz Nabil Mubarak yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, dan pemirsa Jogja Istimewa TV yang telah mendengar dan menyimaknya. Semoga kelak akan memberikan syafaat kita pada yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya akan disampaikan tayangan terkait dengan laporan kegiatan Badan Amil Zakat Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti video berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang saya hormati juga Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sri Paduka Pakualam ke-10. Yang saya hormati juga Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Komandan Korem 072 Pamungkas, seluruh Kepala Dinas OBD beserta jajarannya, dan seluruh jamaah Jogja Istimewa Televisi yang saya hormati. Bapak-bapak, Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya Ahmad Lutfi, Sarjana Sastra MA, dan atas nama Basnas Daerah Istimewa Jakarta menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya pengajian virtual bagi pejabat dan aparat ini. Izinkan kami untuk memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya atau ZIS dan DSKL yang terangkum dan dapat disimak juga dalam video pengantar laporan Basnas DIY. Pertama, kami sampaikan pengelolaan ZIS DSKL Basnas DIY pada bulan Oktober 2021 adalah sebagai berikut. A. Total penghimpunan ZIS DSKL Basnas DIY selama Oktober sebesar Rp1.181.146.851 dengan rincian sebagai berikut. Jumlah pengumpulan zakat Rp209.412.894. Jumlah infak Rp28.211.663. Jumlah infak terikat Rp914.622.294. Jumlah fidyah Rp900.000. B. Total penyaluran ZIS DSKL berdasarkan program sebesar Rp1.503.841.341. Sedang pentasawurfan berdasarkan asnaf sebesar Rp1.534.544.410. Penerimaan manfaat sebanyak 17 lembaga dan 3.155 jiwa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setiap tahunnya capaian kinerja pengelolaan Basnas DIY mengalami pertumbuhan yang signifikan. Laporan keuangan Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016-2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat opini wajar atau WTP sesuai standar keuangan di Indonesia, dan juga secara berkala dilakukan pendampingan akreditasi dan audit syariah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Melalui pertemuan pengajian ini, tidak henti-hentinya kami mengajak seluruh umat Islam di DIY, pegawai ASN yang sudah mencapai nisab untuk menunaikan zakatnya 2,5%, serta salurkan juga infak dan sedekah melalui program-program strategis Basnas DIY. Caranya dengan membentuk unit pengumpul zakat atau UPZ pada instansi masing-masing melalui payroll system, konsultasikan perhitungan ZIS oleh petugas kantor layanan, atau manfaatkan kemudahan pembayaran zakat secara digital, transfer maupun layanan jemput zakat melalui nomor 0274 587062 085 221 222 616. Terima kasih kepada seluruh muzaki dan munfik yang telah menunaikan zakat, infak, sedekah melalui Basnas DIY. Semoga Allah SWT memberikan pahala keberkahan atas harta yang disalurkan, menjadikan harta yang tersisa bersih dan suci. Mari tingkatkan ibadah lebih baik lagi setiap harinya untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Melalui zakat, infak, dan sedekah yang kita tunaikan, insya Allah memberikan manfaat, membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kebaikan dan amanah yang kita lakukan ini
bernilai ibadah dan pahala untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama-sama untuk mendoakan agar harta yang kita zakatkan dan harta yang ditinggalkan menjadi bersih dan suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan na'imin hamdan sagirin hamdan yuwafi ni'man yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alan darajat wa tuballighuna biha sal ghayat min jamil khairati fil hayati wa tamamat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladzi waswata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa aslih hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa aslih madarqatan lana min syarri bi rahmatika ya arhamar wa khususan ila jami'i muzaki basnadayyi. Ajarakumullahu bima a'taitum wa baraka fima abqaitum wa ja'alahu lakum tahura. Semoga Allah memberikan pahala kepada kamu sekalian pada barang yang engkau berikan zakat atau zakatkan, dan semoga Allah memberkahimu dengan harta yang masih engkau sisakan, dan semoga pula menjadikan sebagai pembersih dosa bagimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alaihi walhamdulillahi amin. Terima kasih. Kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya adalah uraian terkait dengan hikmah terkait dengan bagaimana kita menjadi generasi yang solutif di masa bayang-bayang pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Corona atau yang kita kenal dengan COVID ini memang menghantui seluruh penduduk dunia, bahkan mungkin di sekeliling kita. Sangat sensitif sekali, bahkan kadang-kadang kita sedikit batuk, wah awas corona. Kita flu sedikit, kadang-kadang awas corona. Inilah yang kadang menghantui kita. Bahkan kalau ada kawan kita, saudara kita, bahkan keluarga kita yang terindikasi corona, kita kadang-kadang sulit untuk mau bergabung, membantu dan sebagainya, khawatir karena dikhawatirkan akan menular kepada kita sendiri. Padahal yang namanya penyakit belum tentu itu akan berujung kepada kematian. Inilah ujian yang menurut kita semua adalah ujian yang sangat berat di akhir, terutama di akhir abad ini, karena sungguh Allah memberikan ujian yang luar biasa kepada siapa hambanya, tentunya tidak peduli beriman, bertakwa, atau bahkan yang kafir sekalian, ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang beriman, sebagai orang yang mengakui adanya Tuhan, sebagai orang yang mengenal adanya kitab suci Al-Quran, tentunya kita harus mencari solusi-solusi yang terbaik agar bagaimana di masa-masa pandemi seperti ini kita tidak menjadi orang yang trauma, ketakutan. Dan telah hadir di tengah-tengah kita, narasumber kita adalah beliau Bapak Profesor Dr. Haji Makhrus Munajat Enhum. Beliau adalah Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof ya? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ini Prof, mungkin perlu kami sampaikan bahwa terutama para pemirsa Jogja Istimewa TV ini mungkin butuh pencerahan Prof, bagaimana agar ujian corona ini tidak menjadi momok hantu, apalagi yaitu sekali lagi kadang-kadang batuk sedikit awas corona, flu sedikit awas corona, bahkan istrinya mungkin batuk corona tidak mau mendekat, tidur pun tidak mau bersama. Nah, mestinya kita sebagai orang yang beriman, berilmu, kita tahu bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala macam ilmu. Kita harus bisa mencari solusi-solusi yang terbaik agar wabah ini memang semata-mata kita percaya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya waspada boleh, tetapi tidak boleh sampai ketakutan. Kita harus cari solusi-solusi yang terbaik agar bagaimana corona ini berjalan sebagaimana makhluk Allah pada umumnya,
Dan harapan kita nanti setelah kita bisa familiar, kita bisa bersahabat, kemudian kita tidak kena wabah dan kita selamat, dan harapan kita nanti wabah corona akan segera berakhir. Selanjutnya kepada Bapak narasumber, dipersilakan Pak, monggo Ya, Pak Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ya. Yang kami hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati pula Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, juga semua para pejabat dan aparat di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pertama, tentu kita mari bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah serta inayah kepada kita, sehingga pada kesempatan ini, walaupun tadi disampaikan oleh Mas Nur, masih suasana pandemi, tapi tidak sedikit orang yang tetap dalam keadaan sehat walafiat, termasuk kita insya Allah yang hadir walaupun secara virtual, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap atas pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita ikuti jejak langkahnya dan kita nantikan syafaatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, melalui siaran Jogja Istimewa TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tadi disampaikan oleh host kita ini yang ganteng ya, Mas Nur Rahman. Ya. Terima kasih. Nah, ya. Jadi wabah ini sebenarnya bukan yang pertama, bukan yang baru ya. Tapi sejak masa Nabi itu juga ada ya. Kalau dulu terkenal kan ada namanya penyakit taun ya. Nah, kita belajar kalau Nabi itu juga mensikapi terhadap wabah ya. Bahkan kalau kita lihat bencana-bencana yang kita hadapi itu bukan hal yang baru. Mungkin lebih dahsyat bencana yang pernah terjadi pada masa Nabi-Nabi, termasuk bencana sebelum Nabi Muhammad. Ya. Nah, Nabi menggariskan ya, kalau kita menghadapi wabah itu minimal ada 5 hal yang perlu kita sikapi dan persiapkan. Ya. Ya. Jadi yang pertama, sebagai manusia biasa, ya. Jadi, kita ketika menghadapi wabah itu ya harus betul-betul menjaga, ya, menjaga atau mencegah, ya. Kemudian jangan bersikap takabur ya. Takabur itu saya ini manusia kuat, hebat, tidak usah takut dengan corona. Kemudian kita berlaku dan bersikap seolah-olah bahwa wabah itu ya tidak bahaya, ya kita tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus mencegah bersama-sama. Mencegah bersama-sama ini dilakukan oleh Nabi. Maka dulu di dalam sejarah itu ada namanya penyakit taun, kusta, yang sangat mengerikan sekali. Dan itu kalau taun kusta itu terlihat fisiknya. Ada gatal belang, mungkin ada kulit-kulit yang berdarah, itu sangat ngeri sekali. Kalau corona tidak terlihat ngeri sekali dan kecil. Jadi ya, Prof. sangat abstrak kan. Orangnya masih ganteng, cantik, tapi ternyata kena corona. Kalau dulu memang fisiknya kelihatan sekali. Tetapi Rasul menggambarkan begini. Ada suatu riwayat dari Imam Bukhari, hadis dari Uzamah bin Zaid. Jadi an Uzamah bin Zaid, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia mendengar perkataan dari Nabi. Idza sami'tum bil ardi ta'un, ya, fala tadkhulu biha. Kalau kamu melihat ada suatu daerah kemudian kena penyakit taun, ya, kalau sekarang mungkin ya pandemi. Ini ada pandemi ya, di Solo ada zona merah.
di Jogja waktu itu pernah zona merah, ya. Mestinya kita sadar kalau begitu di daerah-daerah lain yang merasa hijau itu jangan bangga, karena saya hijau kuat, imunnya kuat, kita nggak usah kemana-mana. Janganlah. Nabi mengatakan kamu yang di daerah aman, tolong jangan masuk Jogja ya. Nah, ini untuk membantu supaya tidak menular kemana-mana. Ya. Nah, orang Jogja sendiri, kata Nabi dikatakan, wa idza waqa'a fil ardi, ya, wa antum biha, fala takhruju minha. Ya. Nah, kalau kamu merasa di daerahmu itu kok merah, ya, kamu hati-hati. Apa? Ya jangan keluar kemana-mana. Apa yang dikhawatirkan? Kamu nanti bisa menular, tidak menyelesaikan masalah. Jadi kamu sakit, kemudian ketika keluar yang lain jadi sakit. Giliran kamu sembuh, yang lain sakit, bisa menular lagi. Nah ini Nabi mengajarkan supaya kita bersama-sama untuk mencegah. Dan ini yang sudah dilakukan oleh ya pemerintah Republik Indonesia melalui Dinas Kesehatan dan ada namanya Satgas. Nah, Satgas ini berfungsi dalam hal ini adalah satu, memang Allah itu yang menurunkan penyakit, dan semua penyakit kata Allah pasti ada obatnya. Kullu da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya satu penyakit yang tidak ada obatnya, Mas Nur. Tua itu ya? Penyakit tua. Lalu penyakit tua itu diobati apa-apa nggak bisa muda lagi, tidak bisa reinkarnasi. Nah, jadi pemirsa, yang pertama itu yang disampaikan oleh Nabi seperti itu. Jadi kita harus mencegah bersama-sama, dan kita tidak boleh takabur. Artinya takabur itu merasa ada kekuatan, kemudian kita menjadi sombong. Nah, tidak boleh, karena kekuatan pun juga milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tugas kita ya, menghadapi orang-orang yang kadang-kadang takabur, kemudian nyuwun sewu ketika di kerumunan sudah pakai masker, kemudian nggak mau, disuruh jaga jarak juga mereka ngeyel. Tolong itu jangan. Dan takabur itu sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya zat yang maha agung atas segala sesuatu. Itu hanya Allah. Hamba tidak boleh bertakabur. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepada ulil amri. Nah, ulil amri di sini siapa? Ya orang yang ahli di dalam hal mencegah terhadap kemungkinan menjangkitnya penyakit corona itu. Ini Prof, barangkali ada ya. sebuah pertanyaan pendek, Ya. tetapi mungkin perlu kita selesaikan bersama. Jadi di masyarakat kita ada mungkin orang yang tidak tadi sampaikan oleh Profesor itu kan, jangan sombong itu kan, Ya. jangan sombong, jangan takabur, karena ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berhak sombong takabur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya Prof ya. Ya. Tapi ada sekelompok masyarakat kita mungkin ada merasa dia itu sehat, kuat, kemudian takabur. Tapi sisi lain ada orang yang kerasa kuat, tetapi kadang-kadang mereka gampang penyakitan itu. Ya, Nah ini ya. kan ada dua sisi manusia, yang sisi lain mereka kalau yang sehat merasa takabur, yang mudah ternyata penyakit kemudian menjadi rasa pesimisnya muncul, sehingga muncullah penyakit-penyakit baru dan sebagainya. Ini gimana cara mengatasi ini Prof? Iya, karena kalau kita melihat ya penyakit itu datangnya kan dari berbagai macam sisi ya. Kalau dari apa namanya, dari sisi medis mungkin yang bisa memahami ya dampak penyakit itu dari berbagai macam, yang ketika dilakukan itu memang secara medis tidak boleh, tapi kemudian kena sakit. Tapi secara psikis juga begitu. Secara psikologi orang itu bisa sakit karena ada tekanan ya, tekanan yang terus karena menimbulkan rasa takut, bisa terjadi orang itu akhirnya sakit juga. Nah ini yang perlu kita bangun. Nabi itu ketika menghadapi penyakit itu satu ya, ketika dia sudah mencegah, tapi Nabi itu punya namanya tasamuh ya. Tasamuh itu sangat toleransi ya. Toleransi itu ketika ada seorang yang kena penyakit lepra, dulu itu Nabi pernah mencegah, kemudian ada orang yang kena lepra tapi diperhatikan begitu lama. Artinya ketika diperhatikan terlalu lama, seolah-olah ada bentuk menghinakan atau mencibir, mencemooh atau menghina. Nabi mencegah, jangan kau lakukan itu karena itu menjadi beban bagi orang yang menderita penyakit lepra. Nah ini tadi yang dikatakan Mas Nur juga ini. Jadi kita itu ketika menghadapi pandemi, tolong ada sikap toleransi yang harus dilakukan oleh saudara-saudara kita. Ini jangan berlebihan.
Karena orang itu biasanya di masyarakat ada sebagian ketika ada saudara-saudara yang sakit, nyuwun sewu kadang-kala kok malah tidak memberikan kebesaran hati bahwa ini adalah hal yang ini sebenarnya corona itu kalau saya itu tamu alam yang suatu-waktu datang dan nanti juga akan pergi dengan sendirinya, insya Allah itu asal kita ada berusaha. Al insanu bitafkir wallahu bitadbir. Jadi manusia itu hanya diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Yang menentukan usaha itu adalah Allah sendiri. Maka dulu Nabi kan pernah ketika berdakwah sampai 5 tahun ternyata hanya dapat 6 pengikut. Nabi akhirnya pasrah kepada Allah, ya Allah, ini saya sudah nampaknya sudah putus asa karena dakwah kita tidak berhasil. Masa 5 tahun cuma dapat 6 orang yang beriman kepadamu. Akhirnya apa? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad, jangan kau berputus asa dalam berjuang dan berusaha. Karena apa? Tugas manusia adalah berjuang dan berusaha, tetapi keberhasilan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada slogan itu, al insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia hanya berpikir dan berusaha, tetapi Allah yang menentukan nasib dari usaha itu sendiri. Ini Prof, Ya. ada pertanyaan barangkali. Ya. Ada ungkapan yang sangat indah barangkali. Kegelisahan itu kan awal daripada sebuah musibah. Wal itmi'nanu, dan ketenangan itu adalah awal daripada kesembuhan. Wasobru, dan sabar ini adalah bidayatul hidayah, awal daripada kesembuhan. Tapi ada masyarakat kita yang begini, saya sudah sabar terima penyakit corona, bahkan kadang-kadang mohon maaf bahkan suaminya sampai kena PHK dan sebagainya. Ya. Sabar, sudah sabar dan tenang, tapi malah semakin menderita. Gimana? Ya. Gimana saya akan bersabar terus ini Prof? Iya, betul, itu memang ungkapan itu yang oleh Quran dikatakan ya, walai asu, kita tidak boleh berputus asa. Kemudian bahkan yang ketiga setelah ada sikap tasamu toleransi, Nabi mengajarkan apapun yang terjadi pada diri kalian harus optimis. Optimis itu apa? Pasti kalau kita membaca Quran kan idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi pasti pertolongan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat manusia itu kan diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Nah, tapi kita sebagai orang yang beriman percaya namanya qada dan qadar, ya. Maka ketika usaha manusia kok tidak berhasil, bukan berarti Allah itu tidak sayang. Loh, ini sudah sabar kok tapi tetap masih sakit ya. Kita harus bersifat tawadhu yang luar biasa. Itu yang dibangun oleh Nabi. Kita harus positive thinking terhadap kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ya. Allah itu kadangkala merencanakan sesuatu, tetapi kita kadangkala tidak paham. Allah tidak memberikan sesuatu yang diminta oleh hambanya, tetapi Allah pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik buat hambanya. Maka ketika orang artinya kalau sihat itu kan baik semua ya. Maka dulu ada ayat yang mengatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kamu tak perintahkan untuk berjuang ya, untuk perang ya. Meskipun kamu kadang-kadang merasa berat. Dan betul, wa huwa kurhul lakum. Orang merasa enggan dan tidak mau. Sama ketika orang diberi ujian sakit, siapa yang orang sakit mau? Pasti tidak mau semua. Wa huwa kurhul lakum. Kemudian Allah menegaskan wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa terjadi kau benci terhadap apa yang namanya corona ini, tapi sesungguhnya di balik corona ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tidak tahu kebaikannya di mana ya, tapi pasti ada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang Allah kehendaki tidak ada baik ketika dilakukan oleh manusia. Ya ujian, yang sabar dapat pahala, yang seperti itu. Bahkan bisa terjadi orang yang pernah sakit, ya betapa membayangkan rasa sakit yang sangat luar biasa, kemudian dia berpikir alangkah nikmat orang yang diberi kesehatan oleh Allah. Tetapi banyak sekali nikmat tani mahbulun bihi makasih minanas, banyak sekali nikmat yang Allah berikan disepelekan oleh manusia. Dua nikmat tadi, asyhatu wal farahu, nikmat yang berupa kesehatan, dan yang kedua nikmat yang berupa kesempatan. Nah, ini Prof, ada pertanyaan lagi Prof. Jadi tema kita adalah bagaimana menjadi generasi yang solutif ya, banyak solusi dan sebagainya.
ada ungkapan masyarakat begini, Pak Ustadz, saya sudah berusaha ke dokter sakit corona, setelah selesai corona ternyata penyakit lagi muncul dan penyakit lain selalu muncul dan sebagainya. Sudah bertawakal, sholat, bahkan puasa dan sebagainya, malah nggak sembuh. Tetapi itu nggak, saya datang ke dukun malah sembuh, ini gimana? Padahal kita tahu dukun itu kan suatu yang dilarang dalam agama, apalagi sampai tertuyur gitu ya, Prof. Betul ya. Nah, inilah rahasia ilahi ya. Rahasia ilahi begini. Jadi kalau iman, Islam, dan ihsan itu sebenarnya kan proses. Jadi ketika orang itu menyatakan beriman ya, iman amilabi amanah. Ketika orang itu menyatakan beriman itu adalah proses yang harus dijalani semaksimal mungkin. Kalau dijalani dengan baik, hasilnya adalah outcome-nya itu menjadi orang yang aman. Demikian juga kita berislam itu juga seperti itu. Islam adalah amilabi salama, ketika proses dilakukan pasti akan menjadi orang selamat. Demikian juga ihsan. Ihsan itu proses ketika kita melaksanakan sebaiknya menjadi orang yang hasan baik. Nah, bisa terjadi kalau kita bercerita tentang tawakal, kemudian ada ba'da ikhtiar, ini sering ya ada. Saya itu ternyata ke dokter yang ahlinya tidak sembuh. Jadi itu juga ada proses. Bisa terjadi dukun itu akan menyadari sebenarnya yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Proses. Jadi proses dari berobat yang pertama, kedua, ketiga. Tapi untungnya ketika dia sampai ke dukun malah dia sembuh. Bisa terjadi yang menyembuhkan bukan dukunnya sebenarnya, tapi proses reaksi obat yang kebetulan proses bisa sembuhnya itu setelah dia itu dari dukun. Bisa terjadi mereka, tetapi karena ABC dokter 1, 2 kok tidak sembuh, kemudian mengatakan saya tidak percaya kepada dokter. Nah, tidak apa-apa, ternyata banyak orang yang sembuhkan dari dokter karena memang itu ilmunya. Dan kita sebagai hamba Allah itu tadi ada keimanan yang sempurna, itu adalah keimanan secara teologis ya, keimanan terhadap ayat-ayat ilahi. Tapi ada gimana secara kosmos, hukum alam. Hukum alam itu tadi nggak boleh dilawan ya. Jadi ketika dokter mengatakan ini virus itu menular, tolonglah jangan didekati. Tolonglah kita harus cegah bersama-sama. Itu hukum alam. Siapapun pasti ketika melanggar akan rusak atau binasa. Dan itu bisa terjadi. Nah, ketika misalnya kasus kemarin habis Idul Fitri dibuka, orang akhirnya sudah tidak terbendung kemana-mana. Akhirnya corona meningkat di Indonesia luar biasa. Karena apa? Kita melawan hukum secara kosmos, secara hukum alam. Nah, yang ketiga ini kesempurnaan kita adalah beriman secara kosmis. Apa? Yang disebut dengan al-imanu bi ayatil insaniyah. Apa? Keseimbangan hukum-hukum yang dibuat, aturan-aturan berdasarkan ahlinya. Jadi yang menyatakan corona kan itu kan penyakit yang abstrak. Yang tahu siapa ahlinya. Jangan bertanya corona kepada dukun, nah dukun nggak paham. Nah, itu harus pakai riset yang ahli ya, tim medis lah. Maka itu harus sempurna ketika kita beriman kepada Allah, baik secara teologis, secara kosmos maupun secara kosmis. Apa? Al-iman bi ayatil ilahiyah, al-imanu bi ayatil kauniyah, dan al-imanu bi ayatil insaniyah. Ini lagi Prof, ada pertanyaan lagi mungkin. Ini juga menggelitik pertanyaannya. Ini kan pandemi sudah 2 tahun ya, Prof. Katanya insya Allah nggak lama-lama lagi. Dulu katanya prediksinya 3 bulan, ternyata 6 bulan, 1 tahun, bahkan ini sudah memasuki hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Sekarang sudah mulai orang itu, mohon maaf, sudah mulai mengabaikan terkait dengan protokol kesehatan. Mau dengan mungkin ada informasi dari WA atau mana, mungkin dengan munculnya bintang kejora yang sudah semakin terang dan sebagainya, akhirnya masyarakat tidak taat prokes. Padahal kita sebagai orang yang beragama kan atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Betul, ya. Sebagaimana mungkin para medis kita yang sudah dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, mereka tetap agar kita menjaga bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan. Ini gimana ya Prof? Iya, jadi memang solusi kita sebenarnya ketika menghadapi suatu penyakit, nanti kita akan membiasakan suatu pola hidup ya. Karena kalau di dalam ajaran Islam itu ada namanya teori itu harus ada exercise ya, ada latihan yang secara terus-menerus. Ketika terus-menerus akan membentuk suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu disebut dengan karakter atau kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang.
saya selalu ingat, jadi misalnya ya menggunakan masker, ada hand sanitizer, itu sebenarnya bukan hal yang baru. Ketika kita masuk ke dunia medis ya, para dokter sudah membiasakan. Kenapa? Dokter itu paham di rumah sakit itu ini banyak virus berkeliaran di mana-mana dan kita harus steril terus. Itu dibiasakan oleh dokter. Ya. Kemudian ketika kita sudah memahami hal itu, saya rasa ini masyarakat sekarang pun sudah terlatih ya. Jadi masker itu sudah menurut saya bukannya menjadi rukun iman. Kalau ketinggalan masker, ini kurang ya. Nah, kecuali ya mohon maaf ketika saya di sini karena ada jarak dan ini sudah lebih gampang bernapas, steril ya. Kita tidak pakai masker, tapi ketika kita selesai siaran kita tetap pakai masker lagi dan masker selalu ada di saku dan terus harus saya bawa. Ini artinya apa? Sudah kebiasaan ya. Saya dulu juga seperti itu ketika ibadah haji, pertama sering batuk karena mengabaikan protokol itu. Tapi begitu saya dalam musim tertentu saya taat terhadap prokes tadi, saya alhamdulillah selama musim haji dan saya sebagai petugas, ternyata saya tidak batuk sama sekali, dan ini menunjukkan bahwa ketika kita mentaati aturan, insya Allah lebih terjaga dan selamat. Mudah-mudahan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya membiasakan secara Islami. Jadi karena menjaga kesehatan itu adalah bagian dari perintah ajaran agama ya. Jadi kita harus menjaga ya. Jadi iqtanul khamsan qoblal khamis, salah satunya adalah sikataka qoblal sakomik. Jaga sehatmu sebelum sakit. Mumpung kita sehat ya kita jaga kesehatan supaya tidak kena corona semua insya Allah ya. Mungkin ada penutup kesimpulan kira Prof yang bisa disampaikan pada para pemirsa bagaimana langkah solutif itu ya Mas. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi singkat cerita ketika menghadapi COVID-19 sebagaimana diajarkan oleh Nabi, kita mohon bersama-sama untuk mencegah secara kolektif ya, dan tidak boleh kita tadi ya untuk menyombongkan diri dengan saya tidak taat pun nanti akan sehat, tidak boleh seperti itu. Kita harus toleransi, membesarkan hati yang sakit supaya cepat sembuh, jangan ditakut-takuti dan jangan berlebihan. Ketika kita takut terhadap suatu penyakit, orang beriman tidak boleh takut, tapi wajib berusaha untuk mencegah penyakit dan harus optimis bahwa penyakit yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada obatnya. Insya Allah ada yang datang pasti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harus tetap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita sabar, innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Insya Allah semoga dengan kesabaran kita, tawakal kita kepada Allah, COVID-19 akan sirna dari muka bumi dan Allah akan menggantikan dari sakit menjadi sehat semua. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Ya. Terima kasih Prof, Masya Allah luar biasa. Uraian yang sungguh menjadikan inspirasi bagi kita semua, terutama para pemirsa Jogja Istimewa TV. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau, Bapak Profesor Dr. Makhrus Munajat M.Hum ini bisa menjadikan pencerahan kepada kita. Jadi intinya walaupun kita masih dalam bayang-bayang COVID-19, kita tetap protokol kesehatan, tidak boleh sombong, takabur, dan senantiasa berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Amin ya Allah. Untuk itu marilah kita pada penghujung acara ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan keselamatan, diberikan kesabaran, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat
wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shif 'anna minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal qati wa jami'il amradi wa mautil fuj'ati wa ta'uni ma la yaksifu ghairuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang menyembuhkan seluruh daripada penyakit. Ya Allah, maka jauhkanlah kami dari wabah dan musibah, dan jauhlah kami dari semua penyakit penyakit yang melanda di negeri yang kita cintai ini. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amri wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayatan ziyadatan fi khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang menjaga setiap urusan kami. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami di mana kami tempat mencari penghidupan. Amin. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami di mana tempat kami nanti kembali. Amin. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini sebagai kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Amin. Dan jadikanlah kematian kami sebagai pemberhentian dari melakukan perbuatan buruk. Amin. Dan maksiat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati kalimatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi uraian terkait dengan bagaimana kita menjadi generasi yang solutif di masa bayang-bayang pandemi COVID-19 yang belum berujung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita, beliau Bapak Profesor Dr. Makhrus Munajat M.Hum, bisa menjadikan pencerahan bagi kita agar kita tetap istiqomah, optimis gitu ya Prof. Ya, insyaallah ya. Istiqomah, dan mudah-mudahan Allah akan menghilangkan, mengangkat kembali wabah musibah yang terjadi di dunia, khususnya di negeri yang kita cintai ini, dan kemudian kita bisa beribadah seperti sedia kala, ya, normal, kita bisa bermuamalah dengan baik, yang seorang guru dosen bisa mengajar kembali, yang pedagang bisa berdagang lagi, yang petani bisa mencangkul lagi ke sawah, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Akhir kata, kami yang menyampaikan acara ini dari awal dari akhir, dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Prof ya. Mudah-mudahan berkah, ilmunya bermanfaat. Insyaallah. Oke, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas.